Dan sampailah pada segmen terakhir, artinya saya harus minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Mas Nova terlebih dahulu. Jadi artinya kalau kita lihat dengan antisipasi yang besar, tapi harapan dan ekspektasi besar pula ke KPK, akan kemana sebetulnya bolanya menggelinding? Saya kira ini bergantung sepenuhnya pada apa yang langkah-langkah KPK ambil nanti ke depannya. Harapan besar itu harus dibaca sebagai opportunity juga sebagai ancaman, Pras. Kalau kita tidak bisa menjawab harapan dari publik, publik itu akan berubah menjadi kekecewaan, Bram. Dan ini yang dikhawatirkan karena kasus ini sudah berjalan sekian lama gitu, hampir sudah 1 tahun lebih. Harapan publik pada kasus ini juga cukup tinggi, terutama tadi kalau disampaikan haji itu banyak yang nyumpahin kalau ada Isunya ya? isunya gitu ya, sensitif betul. Jadi harapannya pada KPK tentu saja ini akan sampai pada akhir dan tidak berhenti hanya pada Gus Yakut. Jika memang ini adalah korupsi, diyakini tidak akan berhenti pada Gus Yakut karena pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan atau pihak-pihak yang berhasil memanfaatkan ini dengan baik kayak gitu. Oke. Ya, publik berharap itu. Oke, jadi tidak hanya berhenti di situ ya. Ya. Baik, Mas Perswat, terakhir dari Anda. Ya, kalau harapan kita pastinya kalau sekarang kan KPK udah sekian kita pantau tuh teman-teman KPK OTT-nya sudah mulai aktif ya. Gubernur sudah, bupati wali kota sudah. Ini mantan menteri sudah nih, tinggal kita tunggu menteri aktifnya gitu loh. Karena kemarin wakil menteri ya. Ya, Tahun lalu wakil menteri. Oke. Jadi ya mudah-mudahan sesegera mungkin lah KPK back to optimalnya ya, performa optimal. Insya Allah kita selalu dari Koalisi Masyarakat Sipil mendukung dan kita juga memberikan masukan setiap hari dan kita selalu diskusi terus-terusan simultan sama teman-teman di internal. Tapi menurut Anda sebagai mantan penyidik, sudah on the track kah KPK? Atau minimal kembali sebelum diragukan setelah 2019? Sudah ke arah yang benar ya, baik ya. Tapi tadi tuh jaminan yang bisa menjaminnya tuh nggak boleh diintervensi sama politik sih, itu aja sih. KPK itu rentan sekali kalau begitu dia dimasukin sama politik sebegitu kuatnya kayak 2019 misalnya. Apalagi rumpun eksekutif ya. Masuk, undang-undangnya dirubah, pimpinannya dimasukin dan lain-lain, semua KO dia, gontai. Tapi kalau misalnya kita melihat KPK nggak akan bisa goyang kalau selain politik. Tapi kalau begitu udah politik dia berat, mulai terseok-seok. Kalau kita udah ngelihat KPK mulai terseok-seok, artinya ada intervensi politik. Oke, jadi artinya kita masyarakat sipil harus mengawasi dari intervensi politik. Mbak Almas, terakhir. Ya, ketika ibadah haji itu menjadi ceruk yang dikorupsi berulang-ulang kali, sudah 3 kali, ini yang ketiga gitu ya, walaupun ya masih dugaan. Ini sebetulnya menandakan bahwa permasalahan korupsi di negara kita ini sudah sangat berbahaya gitu, sudah sangat-sangat melukai rasa kemanusiaan juga dan sebagainya begitu, sehingga PR kita 2. Satu, betul bahwa soal penegakan hukum yang independen, bersih dari intervensi politik, untuk menjawab tadi ya ada dugaan kriminalisasi, ada dugaan politisasi dan sebagainya, kemudian juga tidak pandang bulu, tidak hanya menyasar pihak-pihak tertentu tetapi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, yang kedua ini yang tidak kalah penting menurut kami di ICW adalah perbaikan pengelolaan haji ke depan, dan ini bukan hanya terkait dengan institusi yang memegang kewenangannya yang berganti, tapi di dalamnya harus ada perbaikan sistem, dan sistem ini tidak hanya terkait dengan tadi ya bagi-bagi kuota saja, tetapi terkait dengan yang lainnya yang kami sangat khawatirkan dan terus rasanya menjadi potensi yang sangat besar, itu adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sektor haji, soal catering, soal transportasi, soal pemondokan gitu ya, hotel dan sebagainya, dan publik tentu berharap besar bahwa ini adalah kasus yang terakhir, jangan lagi berulang gitu. Dan untuk menjadikan kasus ini yang terakhir, tidak cukup hanya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ataupun aparat penegak hukum lain, tapi di sini pemerintah harus masuk memperbaiki setiap celah korupsi yang ada di dalam pengelolaan haji. Tapi dengan spesifik ada Kementerian Haji dan Umroh, menurut Anda ini angin segar atau jangan-jangan kita harus lebih teliti lagi sebagai masyarakat mengawasinya? Ya, itu tadi yang perlu kita lihat adalah ini apakah hanya memisahkan institusi yang mengelola haji atau di dalamnya juga ada komitmen-komitmen untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik. Bagaimana soal transparansinya, bagaimana soal akuntabilitasnya, bagaimana misalnya terkait dengan proses
pendataan siapa yang jamaah yang akan berangkat haji, antrian selanjutnya, cadangannya dan sebagainya begitu, sehingga yang perlu dilakukan tidak hanya memisahkan penyelenggara haji dari Kementerian Agama, tetapi tadi itu mendevelop sistem dan memperkuat juga pengawasan internalnya. Kalau pengawasan internal itu berjalan dengan efektif kan sebetulnya tidak sampai ke korupsi itu terjadi, apalagi sudah dicium oleh penegak hukum begitu ya, karena sudah ada mekanisme pengawasan atau sistem akuntabilitas yang dibangun. Jadi ketika ini berulang, ya kita patut mempertanyakan bagaimana tuh pengawasan internal dan sistem akuntabilitas yang dibangun di dalam kementerian tersebut. Baik, Din, seharusnya ini bisa menjadi momentum untuk kemudian melihat transparansi pelaksanaan haji ke depan untuk lebih baik lagi. Terima kasih para narasumber, ada Mas Praswat, kemudian Mbak Almas dan juga Mas Nova. Kami masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu, saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.